selaku dosen dari negosiasi dan advokasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Priscilla Sregar selaku moderator dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan bisnis dari Shining Silk. Nah, ngomong-ngomong Shining Silk nih ya teman-teman, Indonesia itu sangat membutuhkan sutra banyak ya, cukup banyak. Tahukah Anda bahwa Indonesia itu mengimpor sebanyak 9.000 ton per tahunnya benang sutra, dan Shining Silk sudah membuat 9 ton per tahunnya. Tapi 9 ton dibanding 9.000 ton itu amatlah banyak ya rentannya, jadi masih banyak ya keperluan Indonesia yang diimpor. Nah, lalu apa itu Shining Silk? Bagaimana cara prosesnya dan juga bagaimana pemasarannya? Langsung aja, untuk menjawab pertanyaan itu kita sambut empat pemateri kita yang sudah pakarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kita sambut Winda Saragi, Muhammad Iqbal, Oktari Amalia, serta juga Khalif Fadri Ihsan. Nah, di sini teman-teman, saya punya gambar-gambar mengenai dari perusahaan Shining Silk. Ini ulat sutra ya, bisa dilihat oleh Pak Wahyu sendiri. Dan juga nanti bisa diperlihatkan juga ke teman-teman. Dan kita juga punya brosur yang akan dibagikan. Nanti juga bisa teman-teman melihatnya. Serta kartu nama. Kartu namanya juga bisa dibagikan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada Winda Saragi untuk memberikan materi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya di sini akan mempresentasikan apa itu Shining Silk. Sekalian saudara-saudari sekalian bisa melihat apa itu Shining Silk pada brosur perusahaan kami. Nah, saat ini saya akan memberitahukan Shining Silk. Shining Silk adalah salah satu perusahaan yang begitu banyak perusahaan sutra yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan kami didirikan oleh Bapak Rainer Tobin. Adapun beliau mendirikan perusahaan kami pada tahun 2005. Nah, pada tahun ini kami telah memproduksi ada kokon, ada benang sutra. Kami telah memasarkannya juga ke berbagai daerah. Dengan persaingan usaha yang semakin ketat, yang semakin sulit, perusahaan kami melakukan berbagai inovasi hingga pada tahun 2012 sampai hingga sekarang kami telah menghasilkan produk-produk berkualitas. Kita sendiri bisa lihat di depan, ada kebaya, ada busana pria, ada kain, ada busana wanita, dan masih banyak lagi produk-produk berkualitas. Nah, untuk selanjutnya, kantor pemasaran kami berada di Jalan Mampang Perapatan, tepatnya Jakarta Selatan. Salah satu kata yang paling cocok untuk perusahaan kami adalah berbeda. Nah, mengapa berbeda? Apa sih keunggulan dan kehandalan dari perusahaan kami? Kami adalah satu-satunya perusahaan sutra yang ada di Indonesia yang menghasilkan produk-produk sutra asli 100% pure alami Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut dari bagaimana produk-produk kami dihasilkan, dipasarkan ke negara-negara Indonesia, ke negara-negara yang ada di dunia. Nah, saya akan mempersilahkan rekan saya Iqbal untuk mempresentasikan bagaimana sistem produksi dari perusahaan kami. Kalau teman-teman bisa lihat semua busana-busana yang ada di teman-teman kalian ini, tentu saja setiap busana yang telah dibuat oleh Shining Silk dilakukan dengan pengerjaan sangat detail. Untuk itu saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mulai dari bulat sampai terciptanya busana-busana tersebut. Kalau teman-teman bisa lihat, yang ujung bisa lihat, ini kokon, di dalamnya itu ada ulet. Bersutra, misalnya mas bersutra. Bisa dibakar nggak? Kayaknya udah mulai jijik ya, lanjut ya. Jadi ulat sutra ini ada tahap pertama sebelum kita terciptanya busana-busana sutra. Ulat sutra sangat membutuhkan pohon murbe, di mana pohon murbe adalah menjadi makanan utamanya. Dia suka yang tidak tua, tidak lembab, dan tidak basah. Otomatis keberadaan daun murbe amatlah mutlak untuk proses budidaya ulat sutra. Nah, pada tahap ini ulat sutra harus makan. Dia akan makan terus sebelum terjadi pergantian kulit. Nah, sebelum terjadi pergantian kulit, dia dimakan instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, dan instar 5. Dan saat mencapai instar 5, dia akan mengeluarkan serat dari mulutnya untuk membungkus dirinya dan terbentuklah kokon.
Seperti yang kalian lihat di depan ini adalah kokon. Kokon yang tadi keluar dari serat mulut ulat sutra. Nah, dalam proses kokon inilah proses yang sangat penting, karena kokon ini dimanfaatkan oleh kita, oleh Shining Silk untuk membuat berbagai macam produk seperti benang, kain, dan busana. Otomatis dalam proses ini dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi karena kokon inilah yang menghasilkan nilai ekonomis bagi Shining Silk. Dan satu kokon ini bila dipintal bisa menghasilkan 800 sampai 1.200 meter benang. Setelah dipintal, kokon-kokon ini akan ditenun dan 100% handmade. Jadi produk Shining Silk 100% handmade, buatan tangan. Setelah dipintal akan ditambahkan warna. Penamaan warnanya ada 3, menggunakan naftol, reaktif, dan juga asid. Di mana ketiga jenis warna tersebut menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya naftol, dia akan mencerahkan warna pakaian-pakaian, tetapi tidak menonjolkan anyaman-anyaman. Asid, kebalikannya, dia akan menonjolkan anyaman, tapi tidak terlalu menonjolkan warna. Yang terakhir reaktif, dia akan menonjolkan keduanya, menonjolkan anyaman dan menonjolkan warna dari kain itu sendiri. Dan secara kasat mata, kalau kalian mau membedakan mana sutra yang asli dan mana yang palsu, kalian bergantung kepada cahaya. Kalau sutra yang asli, dia akan menimbulkan warna-warna seperti berlian. Sayangnya nggak ada lampu di bawah ya, jadi kalau kalian taruh lampu di bawah, di atas dari sutra, nanti dia akan berkilau seperti berlian. Dan tahap selanjutnya, bagaimana produk-produk Shining Silk bisa sampai tangan konsumen, akan dijelaskan oleh teman saya, Oktari Amalia. Baiklah, tadi telah dijelaskan proses pembuatan mulai dari kokon hingga produksi menjadi kain sutra. Berarti kalau misalnya udah jadi kain, nggak mungkin dong kita cuma ditaruh aja gitu. Pasti dipasarkan kan? Nah, sebelum dipasarkan, tentu Shining Silk harus menentukan apa produk yang dihasilkan, kemudian berapa harga yang ditawarkan oleh Shining Silk, di mana saja Shining Silk melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan, serta bagaimana pemasaran yang dilakukan. Terus pertama harga yang ditawarkan oleh Shining Silk itu berkisar antara Rp700.000 hingga Rp5 juta untuk kebaya dan gaun. Dan perlu kami informasikan bahwa memang Shining Silk mengkhususkan untuk pelanggan menengah ke atas nih. Dan harganya juga mahal karena teknik pembuatan yang rumit dan juga semuanya dilakukan dengan tangan. Kemudian produk yang dihasilkan, Shining Silk itu menghasilkan produk kain sutra, kebaya, gaun, dan juga busana untuk pria dan wanita. Nah, Shining Silk itu saat ini melakukan melakukan penjualan melalui media online, dan Shining Silk memiliki website resmi yaitu shiningsilk.com. Selain itu, Shining Silk juga giat melakukan pemasaran dengan mengikuti pameran mode dan juga bazar. Pameran mode yang sudah diikuti oleh Shining Silk seperti Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, kemudian ada pameran adiwisata dan juga acara yang diselenggarakan oleh Smesco UKM dan juga HIPI, yaitu Himpunan Pengusaha Putra Indonesia. Dan mungkin dari awal kalian ini ya, muncul dalam benak kalian apa sih sebenarnya keunggulan Shining Silk? Maka dari itu saya persilakan kepada saudara Isa untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan Shining Silk. Kenapa sih kita terus beli Shining Silk? Kenapa Anda harus beli produk kami yang notabene harganya sangat mahal? Yang pertama, Shining Silk menggunakan bahan asli dari Indonesia. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa Shining Silk 100% bahan dari Indonesia. Bahkan jika saya ingin menyombongkan diri, perusahaan saya ini satu-satunya di Indonesia yang menggunakan bahan 100% di Indonesia. Kenapa? Kebanyakan perusahaan menggunakan sutra impor dari Cina, yang tentu kualitasnya lebih jauh di bawah sutra Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, eksklusif serta prestis. Ngerti maksudnya? Mewah. Jadi memang produk kami ini dikhususkan kepada orang-orang yang menginginkan kemewahan. Memang mewah. Kalau Anda pakai sutra, nggak semua orang tahu Anda pakai sutra. Tapi prestis akan membawa Anda berjalan lebih bangga. Asik bukan?
Pakai produk kami, beli produk kami, gak usah ragu. Karena kami menjamin kualitas produk kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sangat menekankan kepada nilai tambah. Seperti yang disebutkan, bahwa kami dari kokoan akan kami produksi menjadi kain, dari kain menjadi busana dan segala macamnya. Serta kami juga apa namanya istilahnya? Memberdayakan, pinter. Kami juga memberdayakan petani-petani sekitar untuk bekerja di perusahaan kami tanpa mesin, handmade. Yang namanya handmade, kalau barang itu adalah barang seni, pasti akan lebih bagus. Selanjutnya, zero waste. Gak ada satupun yang terbuang dari produk kami. Kalau ada kokon yang cacat, biasanya kokon yang cacat itu kokonnya jadi satu. Itu nanti kami tetap akan kami ambil benangnya, seratnya, kami jadikan benang yang disebut dupion. Seratnya lebih berat dan harganya akan lebih murah. Jadi kalau ada yang tadi yang nggak punya duit, silakan tidak. Seperti itu aja dari keunggulan dari Sanisil. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk para penyaji materi kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 penanya. 3 penanya pertama, siapa dia? Ketut. Sugandi, Eria. Yang pertama Ketut, dipersilakan. Satu orang satu pertanyaan ya. Silakan berdiri dan sebutkan nama lalu NIM. Terima kasih, nama saya Sutika, ini Katiga, ini Tiga. Saya mau bertanya, kan tadi ada yang ngomong bahwa sutra kita di Indonesia itu lebih bagus daripada sutra di Cina. Itu alasannya apa, kalian bisa bilang? Kelebihannya di bagian mananya? Terima kasih buat Ketut. Selanjutnya buat Sugandi, pertanyaan kedua. Nama saya Sugandi. Yang mau saya tanyakan itu kan terbuat murni dari sutra ya? Ya. Nah, apakah itu kan pasti konsumennya kan dari laki-laki sama perempuan kan? Nah, sedangkan maaf nih, di dalam agama ini kan yang laki-laki nggak dibolehkan pakai sutra kan? Apakah itu menjadi kendala bagi Anda? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Sugandi. Untuk pertanyaan ketiga dilanjutkan oleh Eria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eria Musfinasari, hatinya 25. Ini kan tadi Bapak bilang kalau ini handmade ya. Saya mau tanya di sini kalau misalnya pemesanan busana-busananya itu banyak, berapa banyak sih karyawan yang dipekerjakan untuk memenuhi pemesanan itu? Terima kasih atas pertanyaannya Eria. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ketut ya. Apa perbedaan sutra Cina dan sutra Indonesia?